wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta nikmat Islam kepada kita semua. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita sebagai umat yang terakhir. Yang terhormat para ulama yang kami hormati, Bapak Aparat dari Korem. Yang pertama yaitu kata pengantar atau sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan pesantren Subul Salam Kiai Haji Sirojul Munir. Yang kedua pemaparan prolog atau pijakan persoalan pemetaan permasalahan yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Ishaq Munawar SHMH yang berkaitan dengan keputusan MK tersebut. Yang ketiga adalah diskusi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menginjak pada acara pertama, yaitu kata pengantar atau sambutan dari Bapak Kiai Haji Sirojul Munir sebagai pimpinan pesantren Subul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim wa hadana bi hidayatil Qur'anil azim. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Badan Rem atau yang mewakili, Badan Dim juga yang mewakili, juga Badan Ramil. Terima kasih dari jajaran TNI. Saya sangat gembira sekali pada kesempatan kali ini, dari mulai tingkat Korem sampai tingkat Korami. Saya merasa bangga sekali dengan kehadiran Bapak-bapak, juga para pengurus ormas Islam, sahabat-sahabat saya dari PD Persis, PD Muhammadiyah, juga ada yang dari SI, ya, PUI, dari Nahdlatul Ulama juga hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak, mudah-mudahan khususnya kehadiran dari jajaran TNI dan dari ormas Islam dan para ulama dari pondok pesantren ini bisa mewakili para ulama dan umat Islam yang ada di Garut, karena hadir ormas-ormas Islam di sini. Ini ormas Islam merupakan representatif dari umat Islam itu sendiri. Terima kasih atas kehadiran pada kesempatan kali ini dengan ucapan jazakumullah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada titip salam dari Ketua MUI. Beliau tidak bisa hadir pada pagi ini, mudah-mudahan nanti siang hadir. Karena di MUI sedang diadakan musyawarah Ikatan Alumni Haji Kabupaten Garut untuk memilih kepengurusan dari masa 2012-2017. Untuk itu katanya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak hadir pada pagi ini, tapi mudah-mudahan nanti siang beliau hadir. Juga dari para ulama yang lain, karena banyak yang jadi pengurus Ikatan Alumni Jemaah Haji Kabupaten Garut.
pada hadir. Juga ada salam dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, termasuk dari Al-Kesra tidak bisa hadir, dan beberapa ulama pesantren karena hari ini sedang berangkat ke Bekasi, ke Kerawang, mendampingi kafilah di MTQ di Karawang. Mohon maaf katanya, tapi mereka sampaikan apapun keputusan yang akan hasil rumusan pada pertemuan kali ini, beliau menyampaikan samina wa atona. Para alim ulama, bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan, sebagaimana tercantum dalam surat undangan, di mana pada hari ini tanggal 21 April 2012, tepatnya di Masjid Subul Salam, Pesantren Subul Salam, sebagaimana kita ketahui dalam surat akan mengkritisi atau bermusyawarah mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing FUU garis lurus 8 Romawi garing 2010 tanggal 27 Februari 2012 yang berkenaan tentang dikabulkannya sebahagian gugatan dari Mbak Cica Muftah ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kita perhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut itu merupakan sebuah final. Ini yang harus kita pahami dulu. Pengertian final di sini, lembaga tinggi negara keputusannya yang tidak bisa diganggu atau dirubah lagi dengan lembaga tinggi yang lainnya, ini cuma keputusan Mahkamah Konstitusi, gitu kan? Cuma Mahkamah Konstitusi. Kalau keputusan DPR membuat undang-undang itu bisa di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Ini salah satu keputusan yang final. Di samping keputusan yang final adalah keputusan pengadilan yang telah inkrah, telah ada kekuatan hukum yang tetap inkrah. Karena yang di sini menyangkut review, di dalamnya adalah menyangkut review pasal 43 ayat 1 di Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pernikahan. Maka manakala diucapkan dan diputuskan, maka spontanitas menjadi undang-undang pada saat itu juga dan sifatnya final. Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, ini undang-undang Mahkamah Konstitusi nomor 42 2003 pasal 47 berbunyi, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Pada waktu persidangan yang menyangkut gugatan dari Mbak Cica Muftah di Mahkamah Agung tersebut adalah sifatnya sidang pleno terbuka. Maka sejak itulah undang-undang pertikahan atau perkawinan tersebut di pasal 43 berlaku untuk semua umat Islam. Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lelaki atau laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Ini ada sebuah pergeseran di sini. Kalau sebelum direview, saya rasa sudah sepakat, ya. Anak yang lahir di luar perkawinan cuma ada hubungan perdata dengan ibunya, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Karena setelah direview justru ada hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Atau tidak dibekukan review ini, maka akan terjadi perubahan norma umat Islam di masyarakat. Sebagai contoh, anak laki-laki yang di luar nikah, berdasarkan ini ada hubungan perwalian. Sebagai contoh, di sisi lain dia ayah jinahnya ini mempunyai lagi anak di dalam pernikahan dari perempuan, seumpamanya, paham ya? Sebagai perempuan, dan si bapak jinahnya ini, si bapak tersebut meninggal dunia, anak perempuan ini mau menikah, berdasarkan hukum agama walinya walinya harus wali yang senasab gitu kan, tapi tidak ada wali lagi, gitu, tidak ada wali apa-apa yang dari si bapak, yang jihad dari si bapak itu tidak ada lagi, sebetulnya. Maka oleh keluarganya ini, termasuk bermusyawarah dengan para ulama, ini harus, karena tidak ada lagi wali, harus wali hakim kan itu. Jadi sebagai contoh saja, karena tidak ada wali, seumpamanya, gitu kan. Nah, si anak yang lahir di luar nikah, karena dia laki-laki, dengan keputusan MK dia mempunyai hak untuk menjadi wali, gitu. Dia akan gugat nanti, gitu. Sebagai contoh, saya sebagai walinya, kan gitu, akan begitu kan? Saya sebagai walinya, oh kenapa saya tidak dijadikan wali? Oh kenapa ada saya wali nikahnya ini oleh hakim, padahal saya sebagai wali? Para ulama menolak, Anda bukan walinya karena Anda lahir di dalam pernikahan. Tapi saya punya dasarnya apa? Keputusan MK ini. Makanya terjadi perzinahan. Nah ini akan terjadi sebuah perzinahan terus menerus sampai hari kiamat. Gara-gara kemudian dia mempunyai kekayaan. Anak tersebut, anak laki-laki anak yang lahir di luar pernikahan, ini jelas tidak mempunyai warisan kan? Nah, gitu kan? Tidak mempunyai warisan. Ini berdasarkan agama. Maka dia akan menggugat ke pengadilan. Gitu. Kenapa menggugat? Saya punya hak waris. Kata siapa? Kata keputusan MK. Ini jadi polemik kan gitu? Jadi kalau saya pikir dengan komentar si WTS tersebut, ini keputusan MK ini melegalkan perzinahan. Kan gitu? Punya payung hukum. Karena punya payung hukum. WTS punya payung hukum kan gitu? Gitu kan? Ya, coba kita simak. Saya menyuruh sahabat saya, Edi, 1 minggu kemarin supaya main di jam 11 malam di bundaran Simpang 5. Ya. Di situ ada laki-laki tukang racun ya, pelacur laki-laki ya. Gitu. Ngobrol, ya bagaimana Bapak pendapat Bapak tentang ini? Nah, kalau dia mah sok sana jangan saya tukang racun, tapi dengan keputusan MK ini terido kan. Kalau dia tukang racun kan, tapi dengan keputusan MK ini terido kan. Buat ikan, buat lemah kayak ini apa? Makanya terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Islam kan ya? Bagaimana umat Islam, khususnya umat Islam
yang diwakili oleh para ulama atau ormas Islam atau MUI-nya sendiri membuat sebuah keputusan bagaimana keputusan MK itu bisa ditentukan atau direvisi atau direview kembali di MK. Kami di sini belum bisa menentukan format apa yang harus dilakukan nanti. Dan usulannya nanti atau gugatannya nanti telah mana? Usulannya apakah ke DPR pusat? Ini cuma undang-undang biasa, betul nggak? Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 saja itu di batang tubuhnya bisa diamandemen kan gitu. Apalagi ini cuma ini bisa diamandemen gitu kan? Asal jangan di pembukaannya kan gitu. Apalagi undang-undang, nah gitu. Tapi kelihatannya apakah ada MUI atau tokoh-tokoh Islam, umat Islam yang ada di pusat sampai saat ini saya belum melihat apakah di internet atau tertulis ada niat untuk membukukan atau mengusulkan supaya buku atau direvisi atau di judicial review atau di amandemen. Tidak, belum ada niat. Tetapi kami di sini, khususnya saya sendiri, berharap hasil pertemuan kali ini akan digulirkan nanti dan akan dilakukan semacam hal-hal yang tadi menggugat, mengusulkan untuk bagaimana dibutuhkan, direvisi atau di apa nanti. Ini perlu ada rumusan. Syukur-syukur bisa dirumuskan hari ini. Karena di sini juga banyak sarjana hukum, termasuk terima kasih dari PD Persis, ya, PD Persis hadir. Beliau sarjana hukum dan yang lainnya juga bisa dirumuskan. Kalau tidak, nanti saya sendiri akan membentuk tim kecil. Yang penting ada kesepakatan dulu dari yang hadir pada kesempatan kali ini, bagaimana untuk kita lakukan nanti ke depan. Jadi tim perumus untuk bagaimana merubah ini, membukukan atau yang lainnya. Nah, dan ke arahnya kemana? Ke DPR kah? Ke Mahkamah Agung kah? Atau ke MK itu sendiri? Nah, ini perlu dirumuskan secara matang. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Seperti yang diberikan dalam makalah, ini memang peraturan MK nomor 46/PUU 8/2010 tanggal 27 Februari 2012 ini akan banyak dampak, tidak hanya pada aspek sosiologis, tetapi juga dalam konteks norma hukum. Hal yang di luar ikatan resmi itu kemudian menjadi dilegalkan. Lantas dalam konteks perkawinan, apa gunanya adanya lembaga perkawinan? Apa gunanya ada pengadilan agama di sini? Kalau anak yang di luar nikah resmi, dalam hal ini adalah perzinahan, itu kemudian mendapat presiden hukumnya, ada pijakannya. Ini tentu tsunami moral, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk lebih jauh, maka di sini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ishak Munawar pijakan konteks keputusan MK itu sendiri seperti apa. Nantinya kita akan gulirkan apakah kita harus merumuskan meyudisial review kembali putusan MK tersebut atau seperti apa. Maka kepada Pak Ishak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Dandim, sareng Bapak Kurami, oke unsur musbi
tidak apa nabi ngawakili disimpun dihormati bapak-bapak para ulama, guru disimpuring anu kusimpuring sangat dihormati, bapak-bapak pimpinan ormas baik dari ormas Nahdlatul Ulama, ormas Muhammadiyah, ormas Persis anu sanesna anu kusimpuring dihormati, bapak-bapak hadirin anu kusimpuring dicintai. Kalau ingkat waktos mukadimah cekap bae untuk ayun disimpuring dina anu sah ayeuna akan mencoba mengkronologiskan atau nabi mengklasifikasikan permasalahan hukum anu timbul sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874. Bapak-bapak hadirin anu dimuliakan ku Allah, pertama-tama secara kronologis bahwa ayana putusan MK anu ngarombak karena pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ieu karena ayana kasus anu diajengkeun ku bojona Murdiono almarhum. Jadi kasusna kieu sanalika almarhum Murdiono nuju ajeuna nikah deui ka Bandang ku hiji artis ka Bandang ku hiji artis anu jenenganan tos ka Haji Manikantos dan Hajah Aisyah Mukhtar ya kumagi anu ngalamar ka Hajah Aisyah sebagai seorang menteri pada waktu itu pasti ada mimpi. Padahal Pak Murdiono pada waktu itu masih kawin istri. Jadi Pak Murdiono nuju kawin istri nikah deui ka Hajah Aisyah Mukhtar. Macica teh. Nah, nikah Murdiono ka Macica teh di sebelah kanan istrina anu resmi. Sebab nikah siri. Nah, nikah siri. Satos perumah tangga Pak Murdiono sareng Macica Mukhtar terus gaku putra anu jenenganana Muhammad Iqbal Ramdan bin Murdiono. Selanjutnya lama-kelamaan ia pernikahan kemungkinan jadi permasalahan sehingga wallahu alam pada waktu Murdiono cucu duka tos itu kayak gitu statusnya kayak duka anu dipermasalahkan ku Macica kumaha anjeunna